Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in The Kecerawat. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang seru, di mana film ini menceritakan tentang kakak beradik yang terjebak di bunker bawah tanah di tengah hutan selama 6 tahun. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel baru saya untuk jaga-jaga, dan linknya ada di komentar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Simon yang terburu-buru karena tes ujian kelompok kelasnya akan dimulai. Setibanya di ruang ujian, Simon disambut oleh beberapa temannya yang merupakan bagian dari kelompoknya. Mereka semua pun saling bercanda dan juga tertawa sebab ujian ini adalah ujian terakhir sebelum mereka lulus. Namun tak lama kemudian datanglah ayah dari Simon bernama Frederick Anderson yang langsung memaksa Simon untuk pergi dari sana. Dan Frederick juga menyuruh teman Simon agar segera pulang dan jangan keluar rumah. Di sini Simon pun tidak tahu tentang apa yang dilakukan ayahnya, apalagi ujian itu adalah penentu nilai kelulusan nantinya. Kemudian saat sudah berada di dalam mobil, Frederick berkata bahwa mereka harus segera pergi sebelum hujan yang mematikan itu turun. Mendengar itu, Simon tidak tahu maksud dari perkataan ayahnya tersebut. Lalu di tengah perjalanan, Rasmus adiknya Simon berulah tidak mau pasang sabuk pengaman, membuat Frederick kehilangan fokus dan hampir saja menabrak sebuah truk di depan. Meskipun kecelakaan bisa dihindari, namun insiden barusan membuat lalu lintas menjadi kacau. Di sini Frederick pun sempat memberitahu seorang pria berambut panjang yang menghampirinya bahwa dia harus segera pergi karena hujan yang mematikan akan segera turun. Namun tentu saja si pria itu yang bernama Max tidak tahu maksud dari perkataan Frederick. Frederick lalu mengajak keluarganya untuk turun dari mobil dan membawanya pergi memasuki hutan sebelum hujan yang mematikan itu turun. Dan tanpa disangka ternyata Frederick mengajak keluarganya untuk masuk ke bunker bawah tanah. Tepat ketika mereka telah masuk ke bunker itu, hujan pun mulai turun. Namun setelah berada di dalam bunker, Frederick terpaksa berpamitan kepada keluarganya karena harus segera pergi ke suatu tempat sebab hanya dirinya lah yang bisa menghentikan semua ini. Sebelum pergi, Frederick berpesan kepada Simon jika dia harus menjaga adiknya Rasmus karena Rasmus adalah kunci dari semua ini. Dan Frederick pun berjanji jika dia akan kembali secepat mungkin. Mendengar hal tersebut, lagi-lagi Simon pun tak tahu maksud dari perkataan ayahnya itu. Dan belum sempat Simon bertanya, Frederick pun langsung pergi dari sana. Kemudian saat itu Simon pun mengecek ponselnya dan dirinya sempat melihat beberapa video kekacauan di internet sebelum sinyal ponselnya menghilang. Di sini ibunya yang bernama Leah pun terlihat tenang dan tidak panik. Dia berusaha menenangkan kedua anaknya itu kalau mereka aman berada di bunker ini. Namun tak lama kemudian terdengar suara pintu bunker digedor-gedor dari luar, di mana Simon dan Rasmus pun langsung menduga kalau itu adalah ayah mereka. Namun ibunya berkata tidak mungkin kalau ayah mereka kembali secepat itu. Akan tetapi saat ibunya lengah, Simon dan Rasmus malah pergi ke pintu masuk bunker. Dan saat Simon membukakan pintu bunker, benar saja itu bukanlah ayah mereka melainkan Max yang ingin ikut berlindung, tapi dia sudah terinfeksi virus. Di sini Max pun tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan dirinya tampak berusaha menarik Rasmus. Melihat bahaya itu, Leah pun terpaksa mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kedua anaknya. Dan akhirnya Leah yang terkena air hujan pun langsung merasakan kesakitan kemudian meninggal secara mengenaskan. Begitu juga dengan Max. Rupanya apa yang dikatakan Frederick bahwa hujan ini sangat mematikan adalah benar.
Tentu saja Simon pun sangat bersedih atas kematian ibunya dan dirinya benar-benar sangat menyesal karena sudah ceroboh membukakan pintu bunker. Seandainya dirinya tidak membuka pintu bunker, pasti sekarang ibunya masih hidup. Kini tersisa Simon dan adiknya yang masih bertahan hidup di dalam bunker. Kemudian Simon pun berusaha menghubungi ayahnya, namun sayangnya tak ada sedikit pun sinyal di dalam handphonenya. Di sini Simon pun sangat merasa takut dan sangat berharap agar ayahnya segera kembali. Namun berhari-hari telah dilalui oleh Simon bersama adiknya, akan tetapi ternyata ayahnya belum juga kembali. Di mana hari itu ketika Simon mengecek data bunker di salah satu tablet Apollon, ternyata ada bunker lain yang menjadi tempat untuk bertahan hidup. Mengetahui itu tentu saja Simon pun sangat merasa senang. Namun ketika Simon berusaha menghubungi bunker yang lainnya, sialnya tidak ada sinyal sama sekali. Simon kemudian teringat walkie-talkie yang berada di suatu tempat. Lalu Simon pun memanfaatkan walkie-talkie tersebut untuk menghubungi seseorang yang mungkin masih selamat. Halo? Setelah menaruh antenanya di atas, Simon pun akhirnya terhubung dengan seseorang bernama Philip. Simon pun berusaha meminta tolong kepadanya, namun Philip malah menyuruh Simon agar tak keluar dari bunker, disebabkan keadaan di luar bunker sangat berbahaya. Lalu Simon pun kembali bertanya tentang di mana Philip berada. Philip menjawab jika dia juga berada di dalam bunker bawah tanah. Philip pun menjelaskan situasi saat ini bahwa ada virus yang terbawa oleh hujan yang menyebabkan seseorang langsung tewas jika terkena oleh air hujan. Kemudian Simon pun meminta bantuan Philip untuk menelpon Frederick Anderson, ayahnya, karena di dalam bunker tersebut Simon tidak bisa mendapatkan sinyal telepon. Philip pun akan mengusahakannya, namun dia butuh waktu beberapa jam karena kondisi yang kacau balau. Setelah itu, Simon pun meyakinkan adiknya kalau mereka pasti bisa menghubungi ayahnya. Malam harinya ketika Simon tengah tidur, dirinya tak melihat Rasmus berada di ranjang tidurnya. Lalu Simon pun mendatangi ruang tengah untuk mencari adiknya. Ketika sudah bertemu dengan Rasmus, Simon pun bertanya mengapa Rasmus berkeliaran saat tengah malam. Rasmus pun menjawab jika dirinya baru saja melihat ayah mereka ada di sini. Namun Simon mengatakan jika itu hanya mimpi dari Rasmus dan menyuruh adiknya itu agar kembali tidur. Keesokan harinya Philip pun menghubungi Simon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi ayahnya Simon. Tapi Philip memberitahukan kalau di rumah sakit di dekat Simon berada akan dilakukan penjemputan oleh pemerintah untuk mengungsikan orang-orang yang selamat. Akan tetapi belum sempat Philip bicara, banyak tiba-tiba listrik mati. Untungnya di bunker itu terdapat generator listrik. Lalu Simon pun kembali mencoba menghubungi Philip, tetapi tidak bisa, sepertinya di luar sana listrik sudah mati total. Simon pun lalu membangunkan adiknya dan berkata kalau dirinya akan pergi ke rumah sakit demi mencari ayah mereka. Namun tentu saja Rasmus tidak mau tinggal sendirian di sini, dia ingin ikut. Sehingga Simon pun menenangkan Rasmus dan berkata kalau dirinya tidak akan pergi. Namun ketika Rasmus sudah tertidur lagi, diam-diam Simon mengenakan pakaian pelindung lalu dia berjalan menaiki tangga menuju pintu keluar bunker. Akan tetapi ternyata Simon tidak bisa melakukannya karena bayangan ingatan tentang kematian ibunya membuat Simon sangat takut untuk keluar dari bunker ini. Pada akhirnya yang bisa Simon lakukan hanyalah menunggu bersama Rasmus adiknya, berharap ayah mereka kembali secepatnya. Untuk keperluan makan, Simon dan Rasmus tidak khawatir karena di dalam bunker ini sudah disediakan banyak sekali persediaan makanan yang cukup untuk bertahun-tahun. Dan untuk menghilangkan rasa bosannya, Simon pun mengajak Rasmus untuk menanam beberapa sayuran selagi menunggu ayah mereka pulang. Beberapa pekan pun telah dilalui oleh Simon dan juga Rasmus. Mereka berdua saling bercanda, mendengarkan musik dan berjoget untuk menghilangkan stres. Selama itu pula, Simon pun selalu meyakinkan adiknya bahwa ayah mereka pasti akan kembali.
Tidak terasa 6 tahun pun telah berlalu dan kini Rasmus sudah tumbuh remaja, namun ayah mereka belum juga kembali. Selain itu, sekarang persediaan makanan di bunker ini juga tinggal sedikit lagi dan Rasmus yang menyadari hal itu dirinya muak dengan kakaknya yang selalu melarang dirinya keluar dari bunker dan terus bersikap seolah semuanya baik-baik wae. Far kom ikke. Han har sagt, Singkat cerita, pada malam harinya Simon pun memutuskan untuk pergi keluar dari bunker sendirian karena dia harus memastikan di luar sana aman terlebih dahulu. Karena lebih baik dirinya saja yang mati daripada Rasmus juga mati. Dengan mengenakan pakaian pelindung, Simon pun memberanikan diri untuk keluar dari bunker tersebut. Di luar pun sangat gelap karena ini malam hari. Dengan jantung yang deg-degan, Simon pun berjalan pergi ke kota dan dirinya melihat banyak mobil-mobil yang terbengkalai pabalatak. Dan di jalanan tidak ada satupun orang yang dia temui. Kemudian Simon pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit di mana dulu Philip yang ada di radio pernah memberitahunya tentang penjemputan pemerintah untuk para warga yang selamat. Tetapi setelah sampai di sana yang Simon temukan hanyalah mayat-mayat manusia yang sudah membusuk pabalatak di mana-mana. Lalu saat itu tiba-tiba muncul serigala yang kelaparan dan langsung mengejar Simon untuk memamamnya. Di bunker Rasmus terbangun saat mendengar suara alarm yang berdering. Dan Rasmus pun merasa heran karena Simon tidak mematikan alarmnya. Lalu Rasmus pun keluar dari kamarnya dan mematikan alarm di kamarnya Simon. Tapi saat di ruangan tengah ternyata Simon sudah ada, rupanya dia selamat dari kejaran serigala itu. prøv at vi kan ikke blive her. Kemudian Simon pun memberitahu adiknya itu bahwa di luar sana sama sekali tidak ada apa-apa. Mungkin semua orang telah mati, jadi yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah pergi ke bunker lain yang ada di peta dan kembali melanjutkan hidup berdua di dalam bunker. Di sini Simon pun sedih karena dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk Rasmus, hanya ini yang bisa Simon lakukan untuk menjaga Rasmus. Mendengar itu Rasmus pun langsung memeluk kakaknya itu dan menenangkannya bahwa dirinya tidak keberatan jika mereka hanya hidup berdua saja. Selama ada Simon bersamanya, Rasmus tidak akan merasa kesepian ataupun sedih dan mereka akan saling menjaga satu sama lain karena sekarang Rasmus juga sudah besar. Di sini Rasmus pun begitu senang karena mereka akan berpindah bunker yang artinya Rasmus bisa kembali melihat langit setelah sekian lamanya berdiam diri di bunker sialan ini. Mereka pun berencana akan pergi dari bunker ini besok pagi. Malam itu Simon pun tidur sekamar dengan adiknya Rasmus. Singkat waktu ketika hari mungkin sudah cukup caang dan mereka berdua masih pada molor, tiba-tiba alarm bunker disada yang memberitahukan bahwa oksigen di dalam bunker menipis, ada sesuatu yang menghalangi ventilasi udara. Kemudian Rasmus pun terbangun sementara Simon kakaknya susah sekali bangunnya padahal alarm tititan berbunyi begitu keras. Ketika Simon terbangun sudah terlambat, dirinya tidak bisa bergerak karena kadar oksigen yang sangat tipis. Lalu Rasmus yang masih kuat pun berjuang sekuat tenaga menarik tubuh kakaknya itu untuk keluar dari bunker tersebut. Tapi sialnya saat sampai di pintu keluar, Rasmus sangat kesulitan membukakan pintunya. Namun untung saja sistem bunker tersebut membuka pintu secara otomatis sehingga saat kadar oksigen di bunker tersebut sudah kosong, keduanya sudah berhasil keluar sehingga kembali bisa bernapas. Dan di sini Rasmus pun sangat merasa senang karena bisa melihat langit dan menghirup udara segar lagi setelah 6 tahun berdiam diri di dalam bunker. Namun ternyata di sana mereka tidak sendirian, ada sekelompok orang yang mengepung mereka berdua. Kelompok itu terdiri dari 5 orang dan hanya 1 orang yang memegang senjata, yaitu pemimpinnya yang bernama Martin. Orang-orang itu berpakaian sangat tertutup dan juga mengenakan masker. Kemudian Rasmus dan Simon pun digiring masuk kembali ke dalam bunker sialan itu. Vi kan ikke lade os minde, på. Vi har ikke været ude, vi har været her i 6
sjov. Kemudian Simon dan Rasmus pun dikurung di sebuah ruangan yang kedap suara dan dikunci dari luar. Rupanya tadi malam saat Simon keluar dari bunker sendirian, Martin dan kawan-kawan melihatnya lalu mengikutinya. Sehingga Martin bisa menemukan bunker ini. Dan ternyata yang menyebabkan oksigen di dalam bunker tadi menipis itu perbuatan Martin dan kawan-kawan agar Simon dan Rasmus keluar dari bunker. Kemudian saat itu Martin dan kawan-kawan pun berpencar menggeledah seluruh isi bunker untuk mencari makanan. Karena mereka sudah sangat kelaparan, betengnya kukur bukan hayang daharan. Namun tentu saja mereka tidak menemukan apa-apa karena Simon dan Rasmus sudah kehabisan persediaan makanan. Dan di sini salah satu temannya Martin yang bernama Jen menemukan satu bungkus snack, tapi dia memakannya sendirian. Jeg vil ikke være hernede igen. Træk vejret. Karena tidak menemukan apa-apa, Martin dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi dan mereka membiarkan Simon dan Rasmus terkurung di ruangan kedap suara itu. Karena jika mereka membawa Simon dan Rasmus, kedua anak itu hanya akan menjadi beban untuk Martin. Dan kalau dilepas di luar sana, Simon dan Rasmus tetap akan mati kelaparan karena sangat sulit mencari makanan. Simon yang menyadari mereka berdua akan ditinggal terkurung di tempat itu, dirinya pun memutar otak dengan mematikan lampu bunker menggunakan tablet Apollon. Membuat Martin yang hendak pergi pun berbalik dan dirinya melihat Simon memamerkan tablet Apollon kepadanya. Lewat tulisan di kaca, Simon pun berusaha memberitahu kalau bunker seperti ini ada banyak dan semuanya berisi makanan. Dan lokasi dari bunker-bunker seperti ini ada di dalam tablet Apollon. Namun setelah memberitahu hal itu, tiba-tiba Simon membanting tabletnya sampai rusak, membuat Martin sangat kaget. Simon lalu menunjuk kepalanya memberi isyarat kalau dirinya sudah mengingat lokasi-lokasi bunker Apollon tersebut. Kok bisa ya? Ya bisa, karena selama 6 tahun ini Simon punya banyak waktu untuk menghafal lokasi-lokasinya. Vi tager dem med. De ved, hvor der er mad. Disebabkan hal itu, Martin pun tidak punya pilihan lain. Akhirnya dirinya pun membebaskan Simon dan Rasmus. Keduanya pun diajak dalam perjalanan mereka, meskipun sebenarnya Martin dan kawan-kawan belum bisa percaya sepenuhnya kepada Simon dan Rasmus. Tapi mereka tidak punya pilihan lain karena mereka sangat membutuhkan makanan. Hvad så, når vi kommer hen til bunkeren? Er det gæster, der går på rækken? Er du et gåsegang? Hvordan fandt I bunkeren? Hvad mener du? Sebelum itu di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu dari Martin yang ternyata dirinya adalah seorang anggota militer, di mana beberapa tahun yang lalu setelah terjadinya wabah virus hujan, Martin ditugaskan menjaga perbatasan tempat pengungsian. Dan suatu hari Martin melihat seorang wanita dengan membawa bayinya berjalan hendak melewati perbatasan. Melihat itu, Martin pun segera menyuruh wanita itu untuk berhenti, kalau tidak maka Martin akan menembaknya. Namun wanita itu tidak menghentikan langkah kakinya, dia terus berjalan dan melewat. Martin yang pada dasarnya berhati baik tidak bisa menembak wanita itu, apalagi wanita itu membawa bayi. Lalu beberapa saat kemudian di walkie-talkie Martin mendengar suara temannya yang meminta pertolongan. Dan sesampainya ke tempat rekan-rekannya berada, Martin pun sangat terkejut karena mendapati rekan-rekannya sudah meninggal di dalam tenda. Tapi ada satu rekannya Martin bernama Yet yang masih hidup. Ternyata wanita yang membawa bayi tadi itu sudah terinfeksi dan ia juga sudah mati. Dan alasan Yet tidak mati karena ketika wanita itu lewat dirinya sedang kencing. Namun sayangnya Yet katanya tadi malah menyentuh bayi yang dibawa si wanita itu. Tentu saja bayi itu juga sudah terinfeksi dan pada akhirnya Yet pun terinfeksi dan meninggal. Melihat itu Martin pun merasa bersalah karena sudah membiarkan wanita itu melewat sehingga rekan-rekannya meninggal. Dengan perasaan yang hancur, Martin langsung berlari pergi dari sana. Kembali ke masa sekarang, dalam perjalanan tiba-tiba dari kejauhan sebuah mobil muncul dan ada dua orang bersenjata yang turun dari mobil tersebut. Lalu Martin pun segera menyuruh semuanya untuk bersembunyi, kemudian memakai sebuah kain aluminium untuk menyelimuti tubuh mereka. Simon dan Rasmus tentu saja kebingungan siapa orang-orang bersenjata itu. Mereka adalah kelompok yang mencari orang-orang yang selamat dan kita sebut saja The Order.
The Order, kata The Order itu saya teringat dengan series Lost, The Order itu. Dan jika tertangkap mereka akan mati. Kemudian dua orang itu mengeluarkan sebuah drone dan drone tersebut mampu mendeteksi suhu panas dari tubuh manusia. Namun tentu saja Martin dan kawan-kawan aman karena terhalangi kain aluminium. Lalu drone itu mendeteksi seseorang yang sedang berlari dan kedua anggota The Order itu langsung berlari mengejarnya. Melihat itu Martin pun segera mengajak mereka untuk kabur sekarang juga mumpung ada kesempatan. Namun Simon dan juga rekan Martin yaitu Beatrice merasa kalau mereka harus membantu wanita itu. Awalnya Martin tidak setuju, tapi karena Simon dan Beatrice kekeh, akhirnya Martin pun terpaksa setuju. Setelah berhasil menembak mati kedua anggota The Order itu, Martin melihat kalau wanita asing itu kakinya terkena air lumpur rawa. Sehingga tanpa pikir panjang Martin pun langsung membunuhnya juga, membuat Simon dan Rasmus sangat kaget. Lalu Martin pun menjelaskan kepada Simon dan Rasmus alasan dirinya membunuh wanita itu karena wanita itu terkena air dan sudah terinfeksi. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sore harinya mereka pun sampai di sebuah bangunan sekolah dan sepertinya hujan akan turun sehingga mereka pun memutuskan untuk berlindung di bangunan itu. Di sekitar situ ada banyak mayat anak kecil membuat mereka ngeri karena air sudah terkontaminasi dengan virus mematikan. Lantas bagaimana mereka minum? Ternyata Martin dan kawan-kawan terlebih dahulu menyuling air yang akan mereka minum jadi aman. Dan tadi Martin sempat mengambil tas milik kedua anggota The Order yang isinya adalah sebuah drone dan sebuah alat yang entah apa. Mereka pun tidak tahu cara menggunakannya sehingga untuk sementara mereka pun menyimpannya. Pada malam harinya rekan Martin yang bernama Patrick masih tidak percaya kepada Simon yang bertahan hidup di bunker bawah tanah bersama adiknya Rasmus selama 6 tahun. Akan tetapi Simon tidak peduli karena dirinya tidak berbohong. Lalu ketika semua orang sudah tertidur, Rasmus yang belum tertidur diam-diam mengikuti Martin dan Beatrice yang dengan mencurigakannya pergi ke ruangan lain. Ternyata mereka berdua melakukan empludan, membuat Rasmus yang melihatnya kutap-ketap kabitain. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Simon sebagai orang yang memimpin perjalanan menuju ke bunker terdekat. Hvor langt er der? Vi skal ned forbi en sø der. Så er vi der. Du stiger hele tiden ned den sko. Dalam perjalanan Rasmus tidak fokus karena kepikiran adegan empludan Beatrice dengan Martin semalam sehingga kakinya malah menginjak lubang yang berair. Spontan hal itu pun membuat semua orang sangat kaget dan Martin langsung bersiap untuk mengeksekusi Rasmus. Tetapi tentu saja Simon sang kakak langsung menghalanginya. Kemudian Beatrice pun segera memakai sarung tangan lalu dia melepaskan sepatunya Rasmus. Setelah diperiksa untungnya kaki Rasmus tidak basah karena air itu tidak menembus sepatunya. Tentunya hal itu pun membuat semua orang merasa lega terutama Simon. Dan tidak jauh dari sana akhirnya mereka pun sampai di bunker Apollon itu. Lalu Simon pun menempelkan telapak tangannya pada sebuah alat yang sudah disediakan. Dan tanpa disangka pintu bunker itu pun terbuka membuat mereka semua sangat merasa senang. Dan segera masuk ke dalam untuk mencari makanan. Karena perut mereka sudah sangat lapar kukuruwukan. Namun tentu saja hal itu menimbulkan pertanyaan di benaknya Martin, macam mana Simon bisa membuka bunker ini? Apa hubungannya Simon dengan Apollon? Ya tentu saja mereka tahu tentang perusahaan Apollon yang terkenal itu. Dan pertanyaan lainnya lagi, bagaimana Simon dan Rasmus bisa terjebak dalam bunker Apollon sebelumnya selama 6 tahun? Tapi Simon belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Martin itu. Untungnya si Martin mengerti dan tidak mendesaknya. Di dalam sana ternyata benar saja persediaan makanan masih ada banyak sekali, cukup untuk beberapa tahun. Sehingga Beatrice dan kawan-kawan langsung memakan makanan yang ada di sana sepuasnya untuk mengisi perutnya yang sudah sangat lapar sekali. Her, Martin.
Sementara itu Simon secara tidak sengaja menemukan ponsel milik ayahnya, di mana itu berarti ayah mereka pernah berada di bunker ini. Kemudian Simon pun langsung saja menemui Rasmus yang baru saja selesai mandi. Sepertinya air di bunker ini sumbernya dari mata air di dalam tanah, jadi aman tidak terkontaminasi oleh virus. Lalu Simon pun menunjukkan ponsel milik ayahnya itu kepada adiknya. Dan di ponsel itu mereka melihat sebuah video yang dikirim oleh bos perusahaan Apollon, di mana si bos berkata bahwa dirinya berhasil sampai di kantor pusat Apollon di Norrköping, Swedia, dan dirinya menyuruh Fredrik menyusul ke sana. Dan apapun yang terjadi, mereka harus menemukan obatnya jika tidak ingin dunia berakhir. Kemudian si bos pun menjelaskan bahwa hanya Fredrik lah yang bisa menyelesaikan semua ini. Setelah melihat video barusan, Simon pun yakin kalau ayah mereka masih hidup dan ada di kota Norrköping, Swedia, sedang berusaha untuk menyelamatkan dunia. Jadi mereka harus pergi ke sana. Vi skal derop. Lalu Simon pun menunjukkan video bos Apollon itu kepada Martin, kemudian mengatakan kalau ayah mereka masih hidup dan sedang berusaha menyelamatkan dunia. Jadi mereka harus pergi ke kota Norrköping, Swedia. Simon juga akhirnya menceritakan tentang ayah mereka yang bekerja untuk perusahaan Apollon. Oh ya, by the way, mereka ini berada di negara Denmark, kebetulan tidak terlalu jauh dengan kota Copenhagen. Dari kota Copenhagen mereka bisa langsung ke Swedia hanya dengan menyeberangi jembatan besar. Akan tetapi Martin tidak tertarik. Lagi pula video dari bos Apollon itu sudah 6 tahun yang lalu dan Martin pikir ayah Simon tidak berhasil, karena jika mereka masih hidup, kenapa dia tidak menjemput mereka di bunker itu? Tetapi Simon dan Rasmus yakin kalau ayah mereka memiliki alasan di balik semua itu. Jadi mereka berdua tetap akan pergi meskipun Martin dan kawan-kawan tidak ikut. Mendengar itu Martin pun berpesan agar mereka berdua berhati-hati karena ada banyak orang jahat di luar sana yang akan rela melakukan apapun untuk mendapatkan makanan. Pak dine ting. Setelah semuanya siap, Rasmus dan Simon pun keluar dari bunker tersebut pergi menuju ke Swedia dengan berjalan kaki. Di sini Rasmus sedikit merasa takut, namun Simon menenangkan adiknya itu bahwa dirinya sebisa mungkin akan menghindari para penyintas lain dan mereka akan sampai di bunker selanjutnya sebelum hari poe. Kemudian di sini kita diperlihatkan awal mula Beatrice bergabung dengan Martin, di mana saat itu Beatrice dan kedua temannya itu yaitu Lea dan Jen dikejar oleh orang asing bersenjata dan mereka berhasil tertangkap. Rupanya yang mengejar adalah Martin dan Patrick. Lalu Martin pun meminta mereka untuk menyerahkan persediaan makanan. Tapi Beatrice berkata bahwa dirinya dan kedua temannya tidak memiliki persediaan makanan. Namun Beatrice tahu tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan, sehingga Martin dan Patrick pun akhirnya ikut dengan Beatrice. Singkat waktu sampailah mereka di tempat itu, lalu mereka semua pun makan bersama. Dan di sini mereka pun sangat senang karena perut mereka kenyang, tidak ada yang dirugikan. Sehingga semenjak itu mereka pun menjadi bersama-sama. Kembali ke masa sekarang, setelah kepergian Simon dan Rasmus, terlihat Martin dan Patrick bermain bola pingpong dengan alat seadanya untuk menghilangkan bosan. Lalu tak lama kemudian Lea dan Beatrice yang baru datang menanyakan di mana Simon dan Rasmus. Martin pun menjawab dengan sejujurnya. Mendengar itu Beatrice pikir kalau mereka harus ikut dengan Simon karena Simon sudah berjasa pada mereka. Dan jika membiarkan Simon dan Rasmus pergi berdua saja, mereka bisa saja mati di tengah jalan. Namun Martin tetap pada pendiriannya tidak akan ikut, sehingga Beatrice dan Lea memutuskan untuk pergi saja tanpa Martin. Dan Jen yang baru datang juga langsung diajak menyusul Simon dan Rasmus. Pak dine ting. Vi skal finde Simon og Rasmus. Kom. Lad os finde de andre. Di sisi lain Simon dan Rasmus mereka sampai di sebuah kota yang tidak berbeda jauh dengan kota-kota yang sudah mereka lalui sebelumnya, yakni keberadaannya kacau balau. Lalu di sana Rasmus tertarik saat melihat sebuah bus yang terbalik dan mereka pun langsung masuk ke dalam bus itu. Namun saat berada di dalam bus, mereka mendengar suara langkah kaki beberapa orang yang datang. Dan keduanya yang ketakutan pun berusaha bersembunyi dengan jantung yang deg-degan. Ternyata yang datang adalah Beatrice dan kedua temannya itu. Tentu saja hal itu membuat Simon dan Rasmus langsung merasa senang. Ternyata Beatrice dan kedua temannya percaya kepada Simon dan berharap ayahnya Simon berhasil menemukan obat untuk menyelamatkan dunia. Jadi mereka akan ikut dengan Simon. Kom nu, dreng. Vi er nødt til at rykke videre. Sementara itu di bunker, Martin dan Patrick tidak habis pikir mengapa Beatrice dan yang lainnya pergi begitu saja, tidak memikirkan bahaya yang akan mengancam nyawa mereka.
Merasa kesal bercampur khawatir, Martin pun akhirnya memutuskan untuk menyusul Beatrice dan yang lainnya. Sedangkan Beatrice sendiri bersama yang lainnya terlihat kini mereka sedang beristirahat sambil menyantap makanan yang mereka bawa. Setelah selesai makan, Jen meminta izin untuk mencari kacamata baru karena kacamata yang sekarang ia pakai tidak nyaman dipakainya. Dan Lea yang khawatir pun memutuskan untuk menemaninya. Akan tetapi beberapa saat setelah Jen dan Lea pergi, sekelompok orang yang kelaparan datang ke tempat tersebut. Melihat itu spontan, Beatrice pun langsung mengajak Simon dan Rasmus kabur lewat pintu belakang. Namun sayangnya dalam pelarian itu, Simon tanpa sengaja terpisah dari Rasmus dan Beatrice. Kan du se bøjlen? Ja. Her. Den er god. Ja, den tager du. Kan du se mig? Ja. Nå, vi skal tilbage til de andre. Di sisi lain, Martin dan Patrick akhirnya sampai di kota yang sama. Dengan penuh kehati-hatian mereka berusaha menelaah kira-kira kemana perginya Simon dan yang lainnya. Di saat yang sama, Simon yang berusaha mencari Beatrice dan Rasmus malah sampai ke tengah-tengah kota dan bertemu dengan bocil misterius bernama John. Sementara itu cuaca terlihat sudah mendung, akan tetapi hujan dan mereka semua harus segera berlindung jika tidak ingin mati. Sehingga Simon pun buru-buru mengajak John untuk berlindung dari hujan. Rasmus dan Beatrice juga sama, mereka masuk ke sebuah rumah yang katanya itu adalah rumahnya Beatrice dulu. Di dalam sana Beatrice tampak sedih saat melihat orang tuanya yang sudah mati membusuk dalam kondisi saling berpelukan di tempat tidur. Lalu Rasmus yang tampaknya menyukai Beatrice pun berusaha menguatkan Beatrice sambil mencari kesempatan. Di sisi lain, Martin dan Patrick juga sudah berlindung di dalam bus yang tadi sempat dimasuki oleh Rasmus dan Simon. Di dalam sana Patrick yang gabut membuka alat yang sebelumnya dirinya dapatkan dari kelompok The Order. Lalu Patrick pun menjatuhkannya karena Patrick pikir kalau alat itu tidak berguna. Namun secara tanpa sengaja Patrick membuat alat tersebut berfungsi. Alat itu menampilkan peta di mana mereka berada. Dan yang mengejutkannya lagi adalah tempat mereka berada sekarang ini adalah zona karantina dan ada tanda sekat di dinding besar yang menghalangi. Sementara itu Simon masih berlindung bersama John dan terlihat di sana bocil itu menelan pil untuk menghilangkan rasa sakit di perutnya. Mendengar itu Simon pun merasa sedih karena ternyata maksud John untuk menghilangkan rasa sakit di perutnya itu dirinya lapar. Lalu Simon pun memberikan makanan kepada John, tapi tiba-tiba John tidak sadarkan diri. Kemudian bapaknya datang dan meminta Simon untuk menjauh dari putranya. Di sini Simon pun mencoba meluruskan kesalahpahaman itu bahwa dirinya hanya berniat baik. Dan tak lama John pun terbangun lalu memakan makanan pemberian dari Simon. Melihat kebaikan Simon, ayahnya yang bernama Liwo pun menyuruh agar Simon segera pergi dari kota ini karena orang-orang yang tinggal di sini sudah seperti binatang. Lalu mengapa Pak Liwo dan anaknya tidak pergi dari sini? Pak Liwo mengatakan kalau anaknya John tidak kuat berpergian jauh karena tidak punya makanan. Kemudian Simon yang tidak tega pun memberikan sisa makanan yang ia punya agar Pak Liwo dan anaknya John bisa pergi dari kota ini. Setelah mengucapkan terima kasih, kemudian Pak Liwo pun segera pergi membawa John pergi karena di luar hujan juga sudah reda. Akan tetapi setibanya di luar malangnya Pak Liwo dan John malah diserbu oleh sekelompok orang yang kelaparan. Mereka dikerumuni dan tentu saja pada berebutan makanan yang dimiliki Pak Liwo dan John. Melihat itu Simon pun sangat histeris, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian diam-diam pergi dari sana menuju ke tempat sebelumnya mereka berkumpul. Namun sialnya di sana ada satu orang kelaparan yang melihat Simon. Sementara itu entah bagaimana nasib Pak Liwo dan John. Setibanya di sana untungnya teman-temannya sudah berkumpul. Lalu Simon pun buru-buru mengajak mereka semua untuk segera pergi karena di sini sangat berbahaya. Akan tetapi si orang kelaparan tadi yang bernama Nunun berhasil menyusul dan mengancam dengan menggunakan pisau buatan Cibatu Tea bahwa mereka harus menyerahkan semua makanannya. Simon yang ketakutan pun menyuruh pada teman-temannya agar memberikan saja sebagian makanan mereka kepada Pak Nunun karena masih ada makanan di bunker lain. Mendengar ada makanan di bunker lain,
Martin Pak Nunun tidak mau makanan yang diberikan oleh mereka. Dia mau diberitahu tentang bunker tersebut, lalu menarik Rasmus dan mengancam akan membunuhnya. Untungnya dalam keadaan semacam itu Martin dan Patrick muncul. Sambil menodongkan senjata, Martin pun menyuruh Pak Nunun agar melepaskan Rasmus. Namun sebelum melepaskannya, Pak Nunun malah menusukkan pisaunya ke perut Rasmus lalu kabur sambil membawa tas milik Jen. Kemudian mereka pun membawa Rasmus yang terluka itu dengan menggunakan troli dan berusaha secepat mungkin sampai di bunker selanjutnya untuk memberikan pertolongan kepada Rasmus. Namun sesampainya di bunker, pintu bunkernya tampak sudah rusak, sepertinya pernah ada sekelompok orang yang membobolnya. Dan benar saja saat masuk di dalam sana persediaan makanan sudah ludes, imut, tidak menyesak sedikit pun. Begitupun persediaan obat-obatan juga sudah tidak ada. Dan untuk saat ini yang bisa mereka lakukan hanya membalut luka di perutnya Rasmus. Karena Rasmus terus menjerit kesakitan, Simon juga memberinya obat yang dia dapatkan dari Enjon di kota tadi. Skal jeg ikke blive her sådan? Så kan du få sovet lidt. Kemudian Simon memberitahu Martin kalau di kota tadi dirinya sempat bertemu dengan orang yang cukup waras bernama Pak Lewo. Dan tadi Pak Lewo sempat memberitahu Simon bahwa dirinya berencana akan pergi bersama anaknya Enjon ke sebuah tempat yang terdapat seorang dokter di sana. Jadi sepertinya saat ini mereka juga harus ke sana untuk menolong Rasmus. Mendengar itu Martin setuju, tapi sebelum itu dirinya juga memperlihatkan peta yang muncul dari alat milik The Order. Awalnya Martin mengira bencana virus hujan mematikan ini melanda seluruh dunia. Tapi setelah melihat ini Martin menyadari sesuatu, jika mereka sekarang berada di zona karantina dan terhalangi oleh dinding besar. Kemungkinannya virus hujan mematikan hanya melanda di tempat mereka saja, yaitu zona karantina, dan di wilayah luar zona karantina itu aman. Di mana itu artinya di luar sana masih ada kehidupan yang layak dan tidak kacau balau seperti di sini. Oleh karena itu Martin memutuskan untuk ikut bersama dengan Simon karena dirinya ingin keluar dari dinding zona karantina dan berharap bisa merasakan kehidupan yang layak lagi di luar sana, tidak membagongkan seperti di wilayah ini. Sementara itu terlihat Jen dan Leah sedang naik di atas atap bunker. Mereka memantau keadaan sekitar. Ternyata ada mobil The Order terus berpatroli. Sedangkan di dalam bunker lukanya Rasmus mengalami infeksi dan dia tidak bisa berjalan. Lalu bagaimana caranya mereka untuk pergi ke tempat yang ada dokternya itu? Di sini Beatrice tampak sangat perhatian kepada Rasmus dan itu membuat Martin kurang nyaman. Lalu Simon menyarankan kepada mereka untuk mencuri mobil The Order. Beberapa saat kemudian terlihat Simon berjalan kaki dengan santainya di area kota hingga sebuah drone The Order muncul. Lantas Simon pun langsung berlari dan drone itu tentu saja mengejarnya hingga sampailah Simon di bawah sebuah bangunan. Kemudian 3 orang anggota The Order pun turun dari mobil dan meminta Simon untuk menyerahkan diri. Namun ternyata Simon hanyalah umpan karena tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkannya, mereka pun mengikat ketiga anggota The Order itu. Dan di sini terjadi perdebatan antara Simon dan Patrick, di mana Patrick ingin ketiga anggota The Order itu dibunuh. Sedangkan Simon ingin melepaskannya karena mereka cuma butuh mobilnya saja. Melihat itu Martin pun melerai perdebatan mereka, kemudian menanyakan kepada anggota The Order tentang apa yang ada di luar zona karantina. Kenapa ada semacam sekat dinding besar di peta, dan apakah benar di luar sana seperti apa yang dia pikirkan, yaitu tidak adanya virus hujan mematikan. Namun mereka tidak mau buka mulut meskipun Martin menghajarnya. Simon lalu minta izin mengambil alih, yang mana dirinya akan mencoba menanyai mereka dengan cara yang lembut. Tapi ternyata tetap saja mereka bertiga tidak mau menjawabnya. Kemudian di sana Jen melihat salah satu dari mereka memiliki tato bergambar ular di tangannya. Entah kenapa seketika Jen pun langsung terkejut dan juga marah, lalu dirinya pergi menyusul Martin yang sedang bersama Patrick di mobil dan memintanya agar membunuh mereka. Martin pun lalu kembali dan menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan ke mobil. Setelah itu Martin pun langsung saja
Selepas itu mereka pun pergi menggunakan mobil The Order yang mereka rampas menuju tempat yang katanya terdapat seorang dokter. Kemudian di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu dari Jen saat dirinya masih sendirian. Jen luntang-lantung kelaparan di tengah wabah virus hujan mematikan. Pada momen itu Jen terjatuh pingsan saat matanya tertutup. Jen sempat melihat siluet seorang gadis kecil yang datang ke arahnya. Singkat cerita, saat Jen terbangun dari pingsannya, ada seorang gadis kecil pirang di dekatnya. Ternyata Jen ditolong oleh sebuah keluarga yang baik dan diajak makan oleh mereka, di mana keluarga ini terdiri dari si suami bernama Einar, istrinya bernama Hannah, dan putrinya bernama Vildi. Diketahui kalau Vildi ini adalah seorang gadis tunarungu yang ceria dan dirinya meminta Jen untuk tinggal bersama mereka. Orang tuanya pun setuju dan berharap Jen bisa menjadi teman putri mereka itu. Dengan senang hati Jen pun menerima tawaran tersebut. Semenjak saat itu Jen menjadi bagian keluarga tersebut dan dirinya seringkali menghabiskan waktu bersama dengan Vildi dan sudah menganggap Vildi layaknya adik kandungnya sendiri. Bahkan Jen mempelajari bahasa isyarat dari Vildi agar lebih mudah untuk berkomunikasi dengannya. Akan tetapi suatu hari anggota The Order datang ke tempat mereka dan Einar pun menyuruh Jen dan Vildi untuk bersembunyi. Lalu dirinya pergi menemui anggota The Order dan menanyakan ada tujuan apa mereka datang ke sini. Ternyata mereka ingin Einar ikut bersama mereka. Namun karena Einar menolak dan juga mengabaikan mereka, salah satu dari mereka pun langsung menembak Einar. Melihat itu Jen dan Vildi pun sangat panik dan Jen berusaha membuat Vildi terdiam agar mereka tidak ketahuan. Dan orang yang menembakkan ayah Vildi adalah pria yang memiliki tato ular di tangannya. Setelah itu mereka pun menangkap Hannah dan di sini Hannah pun menangis histeris ketika melihat suaminya sudah tergeletak mati. Lalu mereka pun pergi sambil membawa Hannah. Di sini Jen yang bersembunyi pun tidak bisa berbuat apa-apa dan saat itu juga Jen sangat terkejut karena Vildi sudah meninggal. Ternyata Jen tanpa sengaja telah membekap mulut dan hidungnya Vildi saat tadi berusaha membuat Vildi diam. Tentunya hal itu membuat Jen benar-benar sangat merasa terpukul karena dirinya kehilangan keluarga barunya itu. Dan ternyata itulah alasannya mengapa Jen sangat ingin membunuh anggota The Order yang memiliki tato ular di tangannya. Kembali ke masa sekarang, mereka telah sampai di Swedia di tempat yang dimana katanya di sana terdapat seorang dokter. Untuk mencari di manakah keberadaan si dokter, mereka memanfaatkan drone dan alat milik The Order. Kini Simon dan kawan-kawan akhirnya tahu cara menggunakan drone tersebut, yaitu dengan menghubungkannya dengan alat yang bisa ngeluarin peta. Lalu ketemulah sebuah bangunan yang terdeteksi adanya hawa panas dan pastinya ada keberadaan manusia di sana. Kemudian mereka semua pun pergi ke bangunan itu dan bertemu dengan seorang wanita bernama Morin yang langsung menodongkan senapan kepada mereka. Dan Morin mengira kalau mereka adalah anggota dari The Order. Namun Martin menjelaskan kalau mereka hanya orang biasa yang datang ke sini untuk meminta pertolongan karena Rasmus teman mereka dalam kondisi kritis harus segera diobati. Untungnya Morin percaya dan menyuruh Martin agar membawa Rasmus masuk. Ternyata Morin ini adalah dokternya dan dirinya pun segera merawat lukanya Rasmus dengan menjahitnya. Ternyata Morin ini hidup seorang diri karena suami dan kedua anaknya telah mati akibat virus hujan mematikan. Har du ikke nogen familie? Ringene tog dem. Singkat cerita, setelah selesai mengobati lukanya Rasmus, Morin pun menanyakan Simon dan kawan-kawan mau pergi kemana. Simon menjawab bahwa kami akan pergi ke kota Norrköping untuk menemui ayahnya bernama Fredrik Andersson yang bekerja untuk perusahaan Apollon. Mendengar nama Fredrik Andersson, Morin pun tampak sangat kaget, namun dirinya berusaha menyembunyikan hal itu dari Simon dan Rasmus. Lalu Morin pun menyarankan agar Rasmus diberikan vaksin supaya lukanya cepat sembuh dan tidak terinfeksi lagi. Kemudian Morin pun mengajak mereka berdua ke klinik dan meminta yang lainnya agar menunggu. Singkat waktu sampailah mereka di klinik yang ternyata merupakan bunker Apollon. Rupanya Morin juga pernah bekerja untuk Apollon, akan tetapi dirinya tidak kenal dengan ayah mereka, mungkin beda departemen. Setelah berada di dalam, Rasmus pun segera duduk di kursi yang sudah disediakan lalu kedua tangannya diikat. Melihat itu Simon menjadi curiga kenapa kedua tangan adiknya diikat. Namun tiba-tiba saja Morin berusaha mencekik lehernya Simon dan berkata kalau ayah Simon sudah membunuh suami dan kedua anaknya.
Sementara itu Beatrice dan yang lainnya mulai bosan karena menunggu terlalu lama sehingga Beatrice dan Leia memutuskan untuk pergi menyusul Simon dan Rasmus. Sedangkan Martin, Patrick, dan Jen mereka bertiga mau mencari persediaan makanan di rumah Ibu Morin. Karena mereka pikir tidak apa-apalah mencuri di tengah wabah begini. Namun tak lama kemudian tiba-tiba dari kejauhan muncul mobil The Order. Kali ini mereka datang dengan lumayan banyak. Sepertinya The Order berhasil melacak mobil yang mereka naiki sehingga bisa sampai di sini. Terlihat si pria bertato ular juga ada. Ternyata sebelumnya Martin tidak membunuh mereka, hanya berpura-pura menembaknya saja. Mengetahui itu tentu saja Jen sangat marah dan tanpa pikir panjang langsung mengambil senapan milik Bu Morin. Lalu pergi dari sana dan langsung membunuh si pria bertato ular itu dengan tangannya sendiri. Setelahnya Jen terlihat pasrah saat para anggota The Order menangkapnya. Melihat itu Martin pun ingin menyelamatkan Jen, namun Patrick melarangnya karena jumlah mereka terlalu banyak. Setelah berhasil menyusul Beatrice dan Leia, Patrick dan Martin pun mengajak mereka kabur karena The Order ada di sini dan Jen tertangkap. Sementara itu Simon sudah diikat oleh Morin dan Simon tidak mengerti mengapa Morin melakukan hal ini. Lalu Morin menjelaskan bahwa Frederick, ayah mereka, dan perusahaan Apollon adalah penyebab munculnya wabah virus hujan mematikan. Padahal Morin sudah memperingatkan mereka, tapi Frederick dan bos Apollon sama sekali tidak mau mendengarkan karena yang mereka pikirkan hanyalah bisnis dan juga uang. Mengetahui fakta itu, Simon dan Rasmus pun terkejut, tapi di situ mereka antara percaya dan tidak. Setelah memberitahukan hal itu, kemudian Morin mengambil sebuah suntikan misterius dan hendak menyuntikannya kepada Rasmus. Melihat itu Simon berusaha membujuk Morin karena mereka tidak tahu apa-apa, bahkan ibunya juga mati karena virus hujan. Setelah mendengar hal itu Morin pun mengurungkan niatnya untuk menyuntik Rasmus. Tapi tiba-tiba Patrick datang dan langsung saja menembak Morin. Kemudian Patrick pun segera melepaskan mereka berdua dari ikatannya. Dan di sini Simon menyempatkan untuk mengambil suntikan tersebut. Setelah keluar dari bunker mereka semua pun langsung pergi dari tempat tersebut melewati hutan. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat bernaung yang sepertinya aman. Dan saat yang lainnya sudah masuk, Patrick marah kepada Martin. Mengapa Martin tidak membunuh kelompok The Order sewaktu di kota dan malah lebih mendengarkan perkataan Simon daripada Patrick? Padahal Patrick sudah mengikuti Martin selama 6 tahun dan sekarang mereka harus kehilangan Jen sebagai bayarannya. Mendengar itu, Martin tidak menjawab dan langsung pergi. Waktu pun berlalu dan malam pun poek. Di sini Simon yang melihat Martin bersedih menghampirinya lalu menggenggam tangannya Martin untuk menguatkannya. Dan Beatrice yang melihat itu merasa cemburu. Keesokan harinya di perjalanan, Martin dan kawan-kawan merasa kebingungan karena mereka tanpa sengaja masuk ke area hutan yang tidak ada di peta. Sementara sebentar lagi hari mau poek dan akan turun hujan. Di sini Patrick yang merasa kesal menyalahkan Simon sebagai penunjuk jalan, kemudian dirinya dan Leia pergi untuk mencari jalan keluar. Sepertinya Patrick menjadi emosional karena mereka telah kehilangan Jen. Leia pun meminta Patrick untuk kuat karena dia juga sama merindukan Jen. Lalu tak jauh dari sana mereka berdua menemukan sebuah rumah besar yang nampak angker, tapi ada cahaya di sana yang menandakan adanya kehidupan. Shit, this is pretty real. Husky again. Setelah memberitahu yang lainnya, mereka semua pun bersama-sama mendekat ke rumah misterius itu dengan penuh hati-hati. Lalu di sana muncullah seorang bapak-bapak bernama Pak Wojo dan ada juga dua ibu-ibu yang menyambut mereka. Lalu Pak Wojo pun mempersilahkan mereka masuk, tapi dengan syarat Martin harus menyerahkan senapannya. Karena sebentar lagi hujan akan turun, Martin pun terpaksa menyerahkan senjatanya. Kemudian mereka pun masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalam rumah itu terdapat banyak orang-orang yang tinggal dan cukup aneh, mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Lalu entah apa maksudnya Pak Wojo memberitahukan bahwa setelah masuk ke sini mereka semua diterima dan menjadi bagian dari keluarga kami. Usai mengatakan hal itu, Martin dan kawan-kawan pun dipersilahkan untuk beristirahat. Hun har låst døren. Vil du låse den?
Keesokan paginya nenek Karin mendatangi mereka dan mengajaknya keluar untuk melihat pemandangan kebun yang ada di sana. Simon dan kawan-kawan pun tampak takjub karena mereka memiliki buah-buahan dan sayuran segar di sini. Setelah itu Karin mengantarkan mereka ke tempat pemandian lalu menyuruh mereka mandi dulu karena dirinya sudah menyiapkan baju ganti untuk mereka. Namun tentu saja mereka semua tidak mau karena yang mereka tahu air itu sangat berbahaya, bisa membuat mereka mati. Melihat mereka ragu, Karin pun membasuh wajahnya dengan air yang tampak menyegarkan itu. Lalu dirinya menjelaskan kalau mereka punya sumur sendiri dan airnya bersih bebas dari virus hujan mematikan. Setelah Bu Karin pergi, Martin langsung mengajak mereka pergi dari sana karena Martin merasa curiga dan merasakan ada yang aneh di tempat ini. Namun Simon dan yang lainnya merasa tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Orang-orang di sini sangat ramah dan juga baik. Kemudian saat itu mereka pun langsung mandi bersama dan hanya Martin yang tidak ikutan. Setelah selesai mandi, Simon melihat kalau Rasmus lukanya terinfeksi lagi. Lalu dirinya pun membawa Rasmus pada dokter yang ada di tempat itu bernama Encuy. Sebelum membersihkan dan menjahitnya lagi luka di perutnya Rasmus, Mang Encuy ingin menyuntikkan obat bius dulu. Tapi Simon yang melihat kalau suntikannya itu mirip sama suntikan milik Bu Morin langsung melarangnya. Dan saat Mang Encuy lengah, Simon mengambil suntikan milik Mang Encuy. Setelah itu Simon pun memberikan obat penghilang rasa sakit pada Rasmus yang sebelumnya dirinya dapatkan dari Injon. Sementara itu Lea, Beatrice dan Patrick mereka sedang makan dengan lahapnya karena sudah lama mereka tidak makan makanan yang enak dan lezat seperti ini. Sedangkan Martin yang merasa curiga, dirinya menyelidiki ruangan-ruangan di rumah itu secara diam-diam. Setelah itu Karin menawarkan bahwa Lea bisa tinggal di sini jika dirinya mau menjadi bagian dari mereka. Namun Lea berkata tidak bisa karena dirinya dan teman-temannya harus melanjutkan perjalanan keluar dari zona karantina. Mendengar itu Karin pun tidak mempermasalahkannya, tapi dirinya berharap Lea tidak melewatkan perayaan bulanan mereka yang akan diadakan besok. Karena setiap sebulan sekali di tempat ini mereka mengadakan acara makan bersama atau syukuran. Di saat yang sama Simon mengecek suntikan yang diambil dari bunker Bu Morin lalu membandingkan dengan suntikan dari Mang Encuy. Ternyata sama persis, hanya saja suntikan dari Bu Morin itu ada simbol X merah sedangkan suntikan dari Mang Encuy simbolnya lingkaran biru. Lalu Simon pun langsung saja pergi menemui Mang Encuy yang sedang melakukan meditasi bersama Pak Wojo. Undskyld, jeg bliver simpelthen nødt til at vide. Kemudian Simon pun langsung menanyakan kepada Mang Encuy tentang suntikan itu karena suntikannya sama dengan suntikan Dr. Morin yang ingin membunuh Rasmus. Dan apa hubungannya Mang Encuy dengan Apollon? Namun Pak Wojo berkata bahwa Mang Encuy tidak boleh menjawab pertanyaan dari Simon karena peraturan di sini melarang para penghuninya untuk membahas masa lalu ataupun mengingatnya. Kemudian Pak Wojo pun berusaha membujuk Simon bahwa Simon jangan pernah ingin tahu apa isinya. Di sisi lain Martin masih belum bisa menghilangkan kecurigaannya terhadap tempat ini. Jadi dirinya menyelidiki ruangan-ruangan di rumah itu secara diam-diam hingga Martin menemukan sebuah ruangan yang aneh di basement. Kemudian Martin melihat ada beberapa orang yang tampak sedang bekerja di dapur seperti sedang memotong-motong daging. Akan tetapi saat Martin mau menghampirinya, dirinya ketahuan oleh seorang wanita yang langsung menyuruhnya untuk pergi dari tempat tersebut, dan hal itu membuat Martin semakin curiga. Saat Martin kembali, dirinya bertemu dengan Simon dan langsung mengajak Simon pergi ke dapur tadi. Namun sesampainya di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan juga tidak terdapat sesuatu apapun yang mencurigakan. Lalu Martin pun memberitahu bahwa mereka harus segera pergi dari tempat ini. Namun Simon menolaknya untuk pergi sekarang sebab di tempat ini terdapat orang yang bekerja untuk perusahaan Apollon yaitu Mang Encuy. Dan Simon pikir mungkin saja Mang Encuy mengetahui tentang keberadaan ayahnya dan dirinya harus mencari tahu. Di sisi lain Beatrice berkunjung ke kamarnya Rasmus dan menanyakan apakah Rasmus melihat Martin. Tentu saja Rasmus tidak tahu, bahkan Simon juga tidak ada di situ. Lalu Beatrice memberikan perhatian kepada Rasmus, sepertinya dirinya peduli kepada Rasmus. Kemudian Rasmus bertanya apakah Beatrice berpacaran dengan Martin. Beatrice menjawab entahlah. Tak lama kemudian Simon kembali dan Beatrice langsung menanyakan di mana Martin. Simon berkata mungkin Martin saat ini sedang di kamarnya.
Beatrice yang curiga lalu mendatangi Martin dan ia pikir kalau Martin habis empludan dengan Simon. Kelihatannya Beatrice cemburu, namun anehnya Beatrice juga tadi memberikan harapan kepada si Rasmus. Entah siapa sebenarnya si bebenguk yang disukai Beatrice ini, namun yang jelas kalau kalian nemuin cewek model beginian mending dijauhi saja kawan, karena bisa selingkuh dari belakangnya. Martin lalu menjelaskan kalau dirinya tidak empludan dengan Simon, melainkan hanya pergi menyusuri ruangan demi ruangan di rumah ini, mencoba mencari tahu hal-hal yang mencurigakan. Lalu pada keesokan harinya mereka semua berkumpul di satu ruangan dan Martin yang sudah berpikir dengan matang mengajak mereka pergi dari tempat ini sekarang juga. Namun teman-temannya tidak mau, apalagi Simon yang masih ingin menyelidiki hubungan tempat ini dengan Apollon. Mendengar itu Martin sangat kesal dan memutuskan untuk pergi duluan dari sana karena mereka susah dikasih tahu tidak pakai tempe. Hey. Singkat waktu, malam pun poek, dan terlihat saat itu semua orang di rumah itu berkumpul di ruang makan termasuk Simon dan kawan-kawan untuk melaksanakan perayaan bulanan acara makan bersama. Lalu saat itu Pak Wojo pun memimpin doa dulu sebelum makan. Sementara itu Martin ternyata dirinya belum pergi karena tidak bisa tenang pergi sendirian meninggalkan teman-temannya. Jadi sekali lagi Martin masuk ke ruangan basement untuk menyelidiki rahasia apa yang disembunyikan oleh para penghuni rumah terkutuk ini. Lalu ketika Martin membuka sebuah lemari es, dirinya pun benar-benar sangat terkejut karena menemukan potongan tubuh manusia di dalamnya. Sedangkan di ruang makan setelah semua orang selesai menyantap hidangannya, Pak Wojo pun berpidato di depan semua orang bahwa sekarang dirinya akan menunjuk seseorang yang akan dipersembahkan jasadnya. Mendengar itu Lea dan kawan-kawan pun akhirnya menyadari kalau yang mereka makan barusan adalah daging manusia, dan hal itu membuat mereka langsung mual ingin muntah. Sialan kau Wojo. Namun saat mereka hendak pergi dari tempat itu, Pak Wojo dan yang lainnya menghentikan mereka. Karena jika mereka sudah memakan jamuan, itu artinya mereka sudah menjadi bagian dari sekte tersebut. Lalu tiba-tiba saat itu Martin datang dan langsung mencipol wajahnya Pak Wojo. Tapi detik itu juga Mang Encuy muncul sambil membawa senapan, sehingga Martin langsung tidak bisa berkutik. Mang Encuy lalu mengatakan bahwa teman-teman Martin tidak boleh pergi dulu sebelum bunga di bungkusan yang mereka ambil sebelumnya ditemukan. Ternyata perayaan bulanan mereka itu sebenarnya adalah acara untuk menentukan siapa yang akan mereka sembelih untuk persediaan makanan mereka. Berarti setiap 1 bulan ada orang yang harus merelakan nyawanya. Singkat cerita, setelah semua orang membuka, ternyata bunga itu ada pada bungkusannya Lea. Itu berarti Lea akan dikorbankan untuk makan mereka. Tentu saja hal itu membuat jantung Lea terasa copot. Namun saat Lea akan dibawa ke basement, nenek Karin yang merasa tidak tega, dirinya dengan ikhlas menggantikan posisi Lea sehingga Lea pun selamat. Lalu sebelum dibawa untuk disembelih, nenek Karin pun memeluk Lea dan berkata kalau Lea harus tetap hidup disebabkan dirinya masih muda. Karena untuk persediaan makanan selanjutnya sudah terpilih yaitu nenek Karin, maka Pak Wojo pun mempersilahkan Martin dan kawan-kawan untuk memilih pergi atau tetap tinggal. Namun tentu saja mereka yang waras memilih untuk pergi karena tidak ingin menjadi korban sekte sesat yang dipimpin oleh si Wojo ini. Namun sebelum pergi, Simon kembali mendesak Mang Encuy untuk mengatakan terlebih dahulu apa sebenarnya isi dari suntikan Apollon itu dan apakah Mang Encuy mengenal Fredrik Anderson ayahnya. Akhirnya Mang Encuy mau menjawab kalau ia mengenalnya, akan tetapi Mang Encuy tidak bisa melanjutkan omongannya karena dicegah oleh Pak Wojo. Kemudian setelah mereka pergi, Pak Wojo pun mengusir Mang Encuy karena Mang Encuy sudah melanggar peraturan di rumah ini, yaitu belum bisa melupakan masa lalunya. Gå. Du får klare dig själv. Lalu saat itu Mang Encuy pun menyusul Simon dan kawan-kawan, kemudian memberitahu mereka tentang isi suntikan itu yang ternyata bukan menyelamatkan orang tapi malah membunuh banyak orang. Setelah mengatakan hal itu, Mang Encuy pun langsung menyuntikkan cairan tersebut pada dirinya sendiri dan dia langsung terinfeksi virus hujan mematikan. Melihat itu mereka pun sangat terkejut karena ternyata isi suntikan Apollon itu adalah virus hujan mematikan. Lalu Martin pun langsung saja menembak Mang Encuy untuk mengakhiri penderitaannya, dan sebelum pergi terlihat Simon pun mengambil suntikannya itu.
Sebelum lanjut, di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu dari Patrick, di mana Patrick merupakan seseorang yang gagal, dirinya selalu dipecat setiap bekerja karena selalu berbuat salah. Misalnya saat bekerja di restoran burger, Patrick suka seenaknya makanin burger dagangan. Hubungannya dengan setiap wanita juga tidak pernah berjalan dengan baik. Oleh karena itu Patrick memutuskan untuk tidak pernah bekerja lagi, namun tentu saja dirinya menjadi beban bagi orang tuanya, sehingga ayahnya terpaksa mengusir Patrick dari rumah. Beberapa hari kemudian Patrick yang diusir hanya menghabiskan waktunya di mobil di dekat pantai dengan menghisap rokok sempurna kretek kesukaannya. Kemudian Patrick pun tertidur saat hujan turun dengan derasnya. Singkatnya, setelah hujan reda, Patrick pun terbangun dan keluar dari mobil untuk menghirup udara segar. Namun di sini betapa terkejutnya Patrick saat dirinya melihat puluhan mayat manusia pabalatak di sisi pantai. Semua orang di sana mati karena terkena hujan, dan Patrick pun hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kembali ke masa sekarang, di mana pagi itu ketika yang lainnya masih tertidur di pondok, Martin dan Patrick mengobrol di sisi danau. Lalu Patrick mengungkapkan kalau di sini sangat indah dan menyarankan sebaiknya mereka tinggal di sini saja. Akan tetapi Martin tidak sependapat, mereka tetap harus pergi keluar dari zona karantina meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di luar sana. Kemudian Martin kembali ke pondok dan semuanya sudah bangun, mereka bersiap-siap akan pergi ke bunker selanjutnya. Akan tetapi Rasmus berkata kalau dirinya tidak bisa bangun, bahkan ia kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya. Sepertinya luka Rasmus kembali terinfeksi. Disebabkan hal itu, Rasmus akan menunggu di sini ditemani oleh Beatrice, karena kalau Simon yang menemani dia dibutuhkan untuk membuka bunker Apollon. Kemudian Martin, Simon, Patrick, dan Lea pun akhirnya pergi berempat saja. Dan rencananya setelah mendapatkan makanan dari bunker Apollon, mereka akan kembali ke sini. Setelah mereka pergi, kampretnya Rasmus tiba-tiba memperlihatkan luka di perutnya kepada Beatrice bahwa lukanya sudah kering. Dan Rasmus sebenarnya bisa bergerak, namun dirinya sengaja berbohong agar bisa berduaan di sini bersama dengan Neng Beatrice. Di sini Beatrice yang sebenarnya sejak awal bertemu menyukai Rasmus tertawa saja mendengar pengakuan dari Rasmus itu. Lalu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan mumpung yang lain tidak ada. Namun sialnya di sini mereka tidak melakukan empludan seperti yang Anda inginkan. Di sisi lain, Martin dan kawan-kawan telah sampai ke bunker Apollon. Namun melihat keadaan di sana sepertinya pernah ada orang di tempat itu karena ada gambar-gambar anak kecil di atas meja dan juga di lemari. Mereka pun menyimpulkan jika sebelumnya ada sebuah keluarga yang tinggal di bunker tersebut. Kemudian saat itu mereka pun berpencar untuk mencari sisa persediaan yang mereka bisa ambil. Lalu di sana Patrick menemukan tablet Apollon, kemudian iseng-iseng membukanya dan melihat tablet tersebut berisikan puluhan video. Patrick pun melihatnya satu persatu dan cukup ngeri karena di video tersebut terdapat seseorang yang melakukan eksperimen. Kemudian Patrick pun menunjukkan pada mereka si pria yang melakukan eksperimen itu menyuntikkan sesuatu kepada orang-orang termasuk anak-anak, membuat mereka terinfeksi virus hujan mematikan dan meninggal. Ternyata bukan sebuah keluarga yang tinggal di bunker ini, di mana gambar-gambar anak-anak itu dibuat oleh anak-anak yang dijadikan eksperimen. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, si pria kejam ini tampak melakukan video call dengan ayahnya Simon, yaitu Fredrik Anderson. Dan ternyata Fredrik lah yang menyuruh orang itu untuk melakukan eksperimen kejam tersebut. Melihat itu, tentu saja Simon dan teman-temannya pun benar-benar sangat terkejut. Kemudian Martin pun mengajak mereka segera pergi dari bunker ini sebelum orang kejam itu kembali. Namun Patrick protes karena pergi dari sini tapi menuju Apollon itu bukanlah ide yang bagus. Sebab pihak dari Apollon itu mereka membunuh orang. Tapi Simon sedikit membela, mungkin saja pihak Apollon terpaksa melakukan itu untuk mencari obatnya. Sebenarnya Simon juga sangat kecewa terhadap Apollon, apalagi itu ayahnya yang melakukannya. Namun Martin menenangkan Simon bahwa ini bukanlah salahnya. Lalu saat mereka hendak pergi dari bunker itu untuk kembali ke pondok, ternyata di luar turun hujan. Dan mau tidak mau, mereka pun harus menunggu sampai hujannya reda.
Sementara itu di pondok, Rasmus dan Beatrice memandangi hujan lalu mereka melihat seekor anjing di kejauhan. Katanya kalau hewan gak bakalan mati meskipun terkena virus hujan mematikan, tetapi hewan bisa menularkannya kepada manusia. Rasmus dan Beatrice kemudian berdansa sambil menikmati suara hujan. Mereka pun tidak menyadari kalau atap pondok itu bocor, lalu airnya menetes tepat ke wajahnya Beatrice. Tentu saja keduanya pun sangat terkejut dan histeris. Di bunker Apollon, Patrick menemui Simon yang sedang berjaga di luar. Kemudian Patrick yang mabuk mengungkapkan kepada Simon bahwa dirinya orang yang tidak berguna di dunia ini, bahkan ayahnya juga sampai mengusirnya. Lalu Patrick pun seperti hendak berjalan ke arah hujan dan Simon tentu saja berusaha menghentikannya. Tapi sialnya Patrick secara tidak sengaja mendorong Simon sehingga Simon yang harus kehujanan. Jeg kender da ikke, men du... Tak lama Martin dan Lea pun keluar, mereka sangat terkejut melihat Simon kehujanan. Sementara Simon dirinya tampak ketakutan dan Patrick mengatakan bahwa Simon sudah berada di sana saat dirinya keluar. Lalu Patrick pun menyuruh Martin agar menembak Simon, namun Lea menghalangi Martin. Kemudian dengan perlahan Lea pun berjalan mundur menyusul Simon sehingga ia pun ikut kehujanan. Melihat itu Martin jadi semakin bingung karena tidak mungkin dirinya harus menembak dua rekannya sekaligus. Kemudian Martin menahan Patrick yang mencoba mengambil senjatanya untuk menembak mereka berdua. Lea langsung membawa Simon masuk ke dalam bunker. Di pondok, Beatrice mengamuk melampiaskan rasa frustasinya dan ketakutannya. Namun Rasmus berusaha menenangkannya, mungkin saja kalau hanya terkena sedikit tidak akan terjadi apa-apa. Akan tetapi Beatrice tetap saja ketakutan dan Rasmus mengungkapkan bahwa dirinya rela mati bersama Beatrice. Setelah itu mereka berdua pun langsung saja melakukan empludan. Di bunker, Lea dan Simon sudah masuk ke ruangan yang sudah disediakan untuk keadaan seperti itu. Namun di sini Patrick dan Martin merasa bingung karena Simon dan Lea masih hidup. Tapi memang ada beberapa kasus orang yang terinfeksi virus hujan mematikan itu tidak langsung mati, mereka akan menderita dulu cukup lama. Seperti yang terjadi kepada si ibu yang membawa bayi di kelas baliknya Martin. Kemudian Martin yang merasa penasaran bagaimana Simon bisa kehujanan di luar sana, dirinya nekat hendak membuka pintu ruangan tersebut. Di sini Patrick pun berusaha mencegahnya karena dirinya yakin kalau Lea dan Simon sudah terinfeksi dan hal itu bisa membuat Martin terinfeksi juga. Tapi Martin tidak peduli, kemudian dirinya langsung membuka pintunya dan di sini Patrick akhirnya mengaku kalau dirinya lah yang sudah membuat Simon kehujanan dengan mendorongnya. Martin tentu saja terkejut tapi dirinya tidak terlihat marah lalu meminta Simon dan Lea untuk ikut dengannya. Ternyata Martin keluar dari bunker dan memutuskan untuk membuat dirinya terkena air hujan juga. Awalnya Lea dan Simon kaget tapi tiba-tiba Martin tersenyum setelah merasakannya sendiri. Ternyata hujannya sekarang sudah bersih dan aman, tidak ada virus yang mematikan lagi. Lalu Lea dan Simon ikut menyusul Martin, kemudian mereka bertiga pun tertawa bersama di bawah air hujan yang mengguyur tubuh mereka. Sementara Patrick yang melihat itu dari kejauhan sangat menyesal. Sepertinya hujan yang ada virusnya itu cuma hujan yang pertama kali saja. Dan ya, karena tidak tahu selama 6 tahun lebih mereka selalu menghindari hujan. Padahal ternyata virusnya sudah tidak ada alias tidak ada TA. Kemudian di sini kita diperlihatkan awal mula Martin bertemu dengan Patrick, di mana saat itu Patrick sangat kesal karena mobilnya mogok. Dan kebetulan dirinya bertemu dengan Martin yang tampak menodongkan senapan padanya. Ternyata Martin hanya ingin meminjam korek api buat ngudut surya kesukaannya. Lalu Martin berkata kalau dirinya sudah lama tidak ngudut karena susah banget nyari korek api dan dia sangat beruntung bertemu dengan Patrick. Mendengar itu Patrick pun sangat senang karena sebelumnya belum pernah ada seorang pun yang berucap seperti itu kepadanya. Kembali ke masa sekarang, Rasmus dan Beatrice yang habis emplu dan mereka pasrah menghadapi kematian yang akan menimpa mereka. Di sini mereka tidak tahu kalau hujannya tidak berbahaya, jadi itu artinya mereka berdua bakalan aman. Beralih ke bunker, Martin juga menyelimuti Simon yang akan tidur. Mereka berdua pun kini menjadi dekat dan sepertinya telah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Så godt. Ses i morgen.
Lalu pada keesokan harinya Martin meminta Patrick untuk berkemas. Namun saat Patrick selesai berkemas dan keluar dari bunker, dirinya heran melihat Martin yang tidak membawa apa-apa. Dan ternyata Martin menyuruh Patrick untuk pergi karena Patrick sudah mencoba membunuh Simon. Setelah mengatakan itu, Martin kembali masuk ke bunker dan menutup pintunya, membuat Patrick sangat sedih. Di pondok saat Rasmus terbangun, dirinya melihat ada seekor anjing di sana yang langsung Rasmus usir. Setelah itu Rasmus membangunkan Beatrice dengan mesra, akan tetapi ternyata Beatrice sudah meninggal. Tentu saja hal itu membuat Rasmus sangat terkejut dan hampir tidak percaya kalau wanita yang dicintainya sudah tidak bernyawa. Beberapa saat kemudian terlihat Patrick kembali ke sana dan dirinya pun benar-benar kaget ketika melihat Beatrice sudah mati. Lalu Patrick pun berlari pergi karena dirinya tidak ingin terinfeksi. Lalu, apakah Beatrice terinfeksi dan mati karena anjing yang tadi? Tentu saja bukan, karena sebenarnya Rasmus ini sudah terinfeksi virus hujan mematikan sejak awal, bahkan sejak kecil. Diceritakan dulunya Rasmus ini punya penyakit yang susah disembuhkan, dan Rasmus pun sembuh setelah dia suntik dengan virus hujan mematikan oleh bapaknya sendiri. Seharusnya Beatrice tidak mati karena jika hanya berdekatan dengan Rasmus itu tidak akan tertular. Tetapi karena Beatrice emplus dan bersetubuh dengan Rasmus, dirinya pun tertular virus tersebut dan meninggal. Singkatnya, Rasmus yang membawa Beatrice pun sampai ke bunker Apollon tempat Simon, Martin, dan Leah berada. Sedangkan Patrick terlihat terus berlari sampai terjatuh, lalu tiba-tiba kepalanya dirungkup oleh Dodder. Kemudian Patrick pun dihajar karena mereka ingin tahu di mana sisa kelompoknya Patrick berada. Namun karena Patrick tidak mau memberitahu sang ketua yang bernama Thomas pun mencabut paksa giginya Patrick, membuat si Patrick berteriak kesakitan. Karena tidak kuat mendapatkan siksaan menyakitkan itu, akhirnya Patrick pun terpaksa memberitahu kalau teman-temannya saat ini berada di sebuah bunker milik Apollon. Dan alasan mereka bisa masuk ke bunker itu karena temannya yang bernama Simon, ayahnya bekerja di perusahaan Apollon. Sementara di bunker, Martin memberitahu Simon dan Leah kalau dirinya sudah mengusir Patrick karena Patrick sudah mencoba untuk membunuh Simon. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang meminta tolong. Ternyata itu si Rasmus yang memangku jasad Beatrice, membuat Martin dan Simon sangat terkejut. Kemudian Rasmus pun langsung masuk ke dalam bunker dan membawa Beatrice ke ruangan kedap udara. Lalu Rasmus pun memberitahu Simon kalau tadi pagi saat dirinya terbangun ada seekor anjing di dekat mereka. Kemudian saat dirinya membangunkan Beatrice, dia sudah meninggal. Simon lalu meminta Rasmus untuk menjauh dari mayat Beatrice yang terinfeksi. Sedangkan Martin segera mengunci pintu ruangan kedap udara tersebut sampai mereka tidak bisa lagi mendengar suaranya Rasmus yang terus merengek. Sepertinya Martin juga merasa sangat terpukul dengan meninggalnya Beatrice sampai dirinya tidak mau diajak bicara oleh Simon dan ingin sendirian. Karena bagaimanapun juga Martin punya kenangan bersama dengan Beatrice dan pernah melakukan empludan beberapa kali. Dengan mengenakan pakaian pelindung dan masker gas, Simon pun masuk ke ruangan tempat Rasmus berada, lalu berusaha menyadarkan adiknya itu kalau Beatrice sudah tiada. Namun Rasmus yang tidak mau menerima kenyataan itu berkata kalau Beatrice mati, dirinya juga tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Setelah itu dia terus menangis tanpa mau memperdulikan Simon kakaknya. Setelah Simon pergi dari sana, Rasmus membaringkan mayat Beatrice lalu keluar dari ruangan tersebut, mengambil sebuah walkie-talkie kemudian pergi dari bunker. Beberapa saat kemudian Simon, Leah, dan Martin terkejut karena Rasmus menghilang. Lalu Simon meminta Martin dan Leah untuk menunggu saja di bunker karena Simon sendiri yang akan mencari adiknya itu. Ternyata Rasmus kembali ke pondok, lalu dengan menggunakan walkie-talkie itu dirinya pun menghubungi Dodder dan Thomas yang menerima panggilannya. Kemudian Rasmus pun memberitahu keberadaannya kepada Thomas dan menyuruh mereka untuk menangkapnya. Patrick yang mengenal kalau itu suara Rasmus merasa heran kenapa si Rasmus masih hidup. Seharusnya dia sudah koid karena tadi pagi Patrick melihat sendiri kalau anak itu memangku Beatrice yang sudah terinfeksi. Mendengar itu Thomas pun merasa bahagia dan berkata pada rekannya yang bernama Entuy, akhirnya kita dapat satu
tapi entah apa maksudnya itu. Singkat cerita, Rasmus pun telah ditemukan oleh Thomas dan Patrick juga dibawa oleh mereka. Di sini Rasmus pun terlihat sedih dan galau, bahkan saat Mares mencoba bertanya, Rasmus hanya menjawab kalau dirinya hanya ingin mati. Di saat yang sama dari alat drone pendeteksi suhu tubuh, Simon bisa melihat 4 orang yang sedang mengepung 1 orang, dan Simon langsung menduga kalau itu pasti adalah adiknya yang dikepung oleh The Order. Di sisi lain, Martin dan Leah keduanya sangat sedih saat akan menguburkan jasadnya Beatrice, dan mereka tidak menyangka kalau Beatrice yang ceria yang mereka kenal akan meninggal secepat itu. Det er ikke fair, at... Tag den her på. Kom. Saat mereka mulai menguburkan mayat Beatrice, Simon kembali dan segera ikut membantu menguburkan jasad Beatrice. Setelah itu Simon memberitahu kalau Rasmus tertangkap oleh The Order. Namun di sini Martin tidak habis pikir bagaimana Rasmus bisa masih hidup padahal bersentuhan dengan Beatrice yang terinfeksi. Akan tetapi Simon menjawab kalau dirinya tidak tahu. Kemudian Simon meminta bantuan Martin dan Leah untuk menyelamatkan Rasmus. Singkat cerita, setelah sampai di tempat yang cukup dekat dengan pondok dari alat drone pendeteksi suhu tubuh, mereka bisa mengetahui kalau ada salah seorang dari The Order berjaga di perimeter. Tak lama kemudian tiba-tiba Entui yang sedang berjaga pun mendengar suara wanita yang berteriak dari kejauhan. Lantas Entui pun langsung saja menghampiri asal sumber suara itu dan menemukan 2 wanita yang terkapar di tanah yang tak lain adalah Simon dan Leah. Kemudian Martin segera muncul dari belakang dengan menodongkan senapan, membuat Entui tidak bisa berkutik. Setelah diancam, Entui akhirnya memberitahu kalau mereka cuma bertiga, sedangkan 2-nya lagi adalah Rasmus dan juga Patrick, rekan mereka. Kemudian dengan menggunakan walkie-talkie milik Entui, Martin pun langsung menghubungi Thomas dan memberitahu kalau Entui berhasil ditangkap dan dirinya akan kembali menghubungi Thomas besok karena sekarang sebentar lagi hari akan poek. Lalu ketika dimasukkan ke sebuah ruangan, Entui memberitahu kalau mereka tidak akan mematuhi Martin karena si Rasmus temannya kemungkinan besar adalah imun. Martin lalu menceritakannya kepada Simon tentang yang barusan dikatakan oleh Entui, dan mereka pikir itulah alasannya mengapa si Rasmus tidak tertular oleh Beatrice. Namun mereka tidak tahu kalau Beatrice sebenarnya tertular oleh Rasmus karena gara-gara sudah ampludan dengannya. Lalu saat itu mereka pun berpegangan tangan saling menguatkan satu sama lain, dan Simon meminta agar Martin memaafkan Patrick. Vi skal nok komme tilbage. Kemudian di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu dari Thomas yang mana dirinya bersama beberapa orang lainnya direkrut oleh perusahaan Apollon. Ternyata kelompok The Order yang dipimpin oleh Thomas ini bekerja untuk Apollon, dan Thomas beserta beberapa orang lainnya ini adalah orang dari luar zona karantina. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang, dan tugas dari The Order ini mencari sesuatu di dalam wilayah zona karantina. Kemudian bos Apollon yang bernama Stan berkata bahwa untuk mencegah resiko mereka semua membawa virus hujan mematikan keluar dari wilayah zona karantina, pihak Apollon sudah melakukan pencegahan karena sebenarnya vitamin yang mereka minum itu berisi ribuan nano, dan jika mereka mencoba keluar dari wilayah zona karantina, satelit akan mengaktifkannya dan virus mematikan itu akan langsung menyebar di tubuh mereka. Jadi mereka jangan coba-coba untuk kabur. Mendengar hal tersebut, Thomas dan kawan-kawan pun tidak menyangka akan seperti ini. Lalu saat mereka semua sedang dibagikan seragam, ada seseorang yang mencoba melarikan diri, dan benar saja tepat setelah keluar dari batas wilayah zona karantina, pria itu langsung kejang-kejang kemudian meninggal, membuat Thomas yang melihatnya merasa ngeri. Kembali ke masa sekarang, keesokan harinya setelah menghubungi Thomas, Simon dan Thomas pun bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Kemudian Simon pun meminta agar adiknya dikembalikan, namun tentu saja Thomas menolak karena kemungkinan besar Rasmus itu adalah imun, dan jika memang benar begitu, maka Rasmus adalah satu-satunya harapan bagi mereka semua agar bisa keluar dari zona ini. Oleh karena itu dirinya tidak akan mengembalikan Rasmus karena kelompoknya sudah berusaha mencarinya selama 4 tahun lebih. Namun saat itu juga Martin dan Leah datang sambil membawa Entui. Lalu Leah pun mengeluarkan suntikan Apollon berisi virus dan menempelkannya ke leher Entui. Hvor har I den fra? Hvor meget betyder han for dig?
Melihat itu Thomas pun akhirnya mengalah, kemudian dirinya memanggil rekannya yang satu lagi untuk membawa Rasmus. Rasmus pun dikembalikan, begitu juga dengan Entui. Akan tetapi setelah sampai di dekat Simon, dengan tegas Rasmus berkata kalau dirinya ingin ikut bersama Thomas dan tidak mau ikut dengan Simon lagi. Mendengar itu tentu saja Simon pun marah, membuat Rasmus akhirnya menurut. Namun tiba-tiba Rasmus merebut suntikan Apollon berisi virus dari tangannya Lea, lalu menyuntikkan suntikan tersebut ke lehernya sampai dirinya ngejengkang pingsan. Tentu saja semua orang yang menyaksikan itu kaget, terutama Bi Simon. Tapi tak lama kemudian Rasmus terbangun dan tidak terjadi apapun kepadanya. Melihat itu akhirnya mereka semua pun yakin bahwa Rasmus memang benar-benar imun. Stay up. Setelah itu Martin menemui Patrick yang sedang diikat lalu melepaskannya. Kemudian Martin pun meminta maaf karena sudah mengusir Patrick. Begitupun dengan Patrick, dirinya juga meminta maaf karena ia sering kali bertindak salah dan bodoh. Lalu keduanya pun berpelukan dan saling memaafkan. Tidak hanya Patrick dan Martin, Doder juga sudah berdamai dengan Simon beserta kawan-kawan, dan Thomas akan membawa mereka semua ke Apollon. Tapi Entui tidak bisa ikut disebabkan mobilnya penuh, jadi dia akan menunggu jemputan di sini. Sebelum pergi, Entui mencium keningnya si Rasmus karena merasa yakin kalau Rasmus akan menyelamatkan mereka semua. Namun Entui tidak sadar kalau keningnya Rasmus itu berdarah, sehingga beberapa saat kemudian setelah mereka pergi, Entui pun langsung merasakan gejala kemudian meninggal. Singkat cerita, sampailah Simon dan kawan-kawan di markas besarnya perusahaan Apollon. Kemudian Thomas memisahkan mereka, di mana Martin, Patrick, dan Lea disuruhnya untuk ikut ke dalam sebuah bunker. Sedangkan Simon dan Rasmus mereka dibawa untuk menemui seseorang yang sudah menunggu mereka, dan ternyata orang itu tak lain adalah ayahnya. Ternyata Pak Frederick memang masih hidup. Simon dan Rasmus pun tentu saja sangat terkejut sekaligus senang melihat ayah mereka lagi setelah 6 tahun lamanya tidak berjumpa. Di sini Simon pun marah kepada ayahnya dan dirinya melampiaskan kekesalannya yang terpendam selama ini. Namun tiba-tiba Rasmus tidak sadarkan diri, kemudian dirinya pun dibawa oleh beberapa petugas dan Frederick juga ikut. Namun sebelum itu dirinya menyuruh Simon untuk menunggu di apartemennya. Di saat yang sama Martin, Patrick, dan Lea diantarkan masuk ke sebuah bunker, kemudian mereka bertiga disuruh untuk menunggu di sana. Dan jika obatnya sudah berhasil dibuat, mereka akan dibolehkan untuk keluar dari wilayah zona karantina ini. Vi bliver nødt til bare at håbe, ikke? Kemudian saat Lea hendak mandi, dirinya sangat terkejut sekaligus senang saat melihat Jen ada di sana baru saja selesai mandi. Mereka pun berpelukan dan Lea sangat senang karena Jen masih hidup. Sementara itu Simon yang sedang melamun ditemui oleh ayahnya dan mengatakan kalau Rasmus baik-baik saja, di mana Rasmus hanya mengalami sakau karena sepertinya Rasmus sedikit kecanduan obat penahan rasa sakit yang terus diberikan kepadanya. Lalu Simon segera menanyakan tentang unek-uneknya selama ini, kenapa ayahnya tidak berusaha menjemput mereka dan malah membiarkannya terkurung di bunker selama 6 tahun. Namun ayahnya tidak menjawabnya dan justru malah menyeru Simon untuk diam. Sepertinya Pak Frederick menyembunyikan sesuatu dan tidak ingin ketahuan oleh orang-orang Apollon. Di saat yang sama Jen sudah menemui Martin dan Patrick merasa sangat lega karena Jen masih hidup dan sehat walafiat. Ternyata sebelumnya Jen ditangkap itu dibawa ke sini juga. Namun kebahagiaan mereka tidak bisa sepenuhnya karena mereka kehilangan Beatrice yang jelas tidak mungkin akan kembali karena sudah meninggal. For mig. Jan, undskyld. Ikke? Tak lama kemudian ada seorang petugas Apollon wanita yang datang membawakan suplemen nutrisi dan dirinya meminta Martin, Patrick, dan Lea untuk meminumnya. Karena selama 6 tahun ini pasti mereka kekurangan nutrisi dan gizi. Patrick lalu memberitahukan bahwa dirinya juga minum waktu pertama datang ke tempat ini. Namun di sini Martin dan kawan-kawan tampak ragu sehingga wanita itu pun lalu membuktikannya dengan meminum salah satu gas suplemen nutrisi tersebut. Setelah melihat wanita itu baik-baik saja, barulah Martin dan kawan-kawan pun meminumnya. Dan tentunya itu adalah suplemen yang sama dengan suplemen yang diminum oleh Thomas beserta teman-temannya. Alhasil mereka sekarang tidak akan bisa keluar dari zona wilayah karantina ini, tapi mereka tidak menyadarinya.
Sementara itu Simon dibawa oleh ayahnya untuk melihat Rasmus. Anaknya itu tampak tidak sadarkan diri dan sedang dirawat oleh beberapa petugas medis. Lalu Pak Frederick menjelaskan pada putrinya itu tentang Rasmus yang memiliki obat penawar di tubuhnya dan juga tentang Rasmus yang selama ini membawa virus mematikan di dalam tubuhnya. Dan Frederick meminta putrinya itu untuk percaya kepadanya karena yang ia lakukan selama ini hanyalah untuk melindungi Simon dan Rasmus. Kemudian di sini kita diperlihatkan bahwa dulu sebenarnya Pak Frederick memang pernah kembali ke bunker di malam hari untuk melihat keadaan Simon dan Rasmus yang saat itu sudah tertidur. Namun saat itu Rasmus terbangun dan ia samar-samar sempat melihat ayahnya. Rupanya di episode pertama Rasmus berkata kepada Simon kalau dia melihat ayahnya itu bukan mimpi. Setelah itu Frederick menutup bunker tersebut dan menonaktifkannya lewat tabletnya itu. Lalu dirinya memberitahu rekannya yang bersamanya itu kalau kedua anaknya sudah meninggal. Suatu hari ketika Frederick dan Bjorn masih terus melakukan penelitian, di sini Bjorn mengungkapkan kecurigaannya tentang kedua anak Pak Frederick yang sudah mati. Sebenarnya sejak dulu Bjorn merasa ragu, jadi ia ingin memastikan dan melihat bunker itu dengan mata kepalanya sendiri. Namun Frederick yang takut ketahuan kalau kedua anaknya masih hidup, dirinya langsung membunuh Bjorn dengan cara yang sadis. Di masa sekarang di ruang medis, Rasmus yang sudah tersadar dirinya dipegangi dan dibuka mulutnya untuk melakukan pemeriksaan. Tapi di sini si petugas medisnya malah tergigit tangannya oleh Rasmus sampai berdarah hingga membuatnya kesakitan. Di saat yang sama Frederick membawa Simon ke tempat yang sepi di luar jangkauan orang-orang Apollon. Lalu Frederick pun mengungkapkan bahwa seharusnya Simon dan Rasmus tidak pernah datang ke sini karena tempat ini berbahaya untuk Rasmus, di mana virus mematikan tersebut kemungkinannya berada di dalam otak dan sumsum tulang Rasmus, jadi Rasmus kemungkinan besar bisa mati. Dan itulah alasannya mengapa ayahnya tidak pernah menjemput Simon dan Rasmus, karena dirinya ingin melindungi Rasmus. Dan selama 6 tahun ini Frederick terus berusaha mencari penggantinya Rasmus dengan melakukan eksperimen kejam kepada banyak orang. Tapi itu tidak pernah berhasil dan semua itu Frederick lakukan agar anaknya selamat. Dan kini Frederick tidak punya pilihan lain, dirinya akan kabur dari tempat ini bersama Simon dan Rasmus. Lalu Frederick pun meminta Simon untuk bersiap dan menemuinya di tempat mereka bertemu tadi siang. Sedangkan Frederick akan menjemput Rasmus dulu secara diam-diam. Singkat cerita, setibanya di ruang medis, Frederick langsung menyaksikan si petugas medis yang digigit tangannya oleh Rasmus tadi mengalami kejang-kejang kemudian mati. Tentu saja hal itu pun membuat Frederick dan Rasmus sangat terkejut. Lalu Frederick pun mencoba memeriksa sampel air liurnya Rasmus di mikroskop. Dan di sini dirinya pun sangat terkejut ketika melihat hasilnya. Lalu Frederick pun pergi ke ruangan lain dan melakukan panggilan video kepada Stan, bosnya Apollon. Kemudian Frederick pun memberitahu tentang Rasmus yang bisa menulari orang lain dan ini sangat berbahaya. Stan lalu menyuruh Frederick untuk menjaga Rasmus tetap di tempatnya karena dirinya akan mengirim tim dan mereka akan melakukan tes kepada Rasmus. Namun Frederick terlihat ragu karena jika tesnya dilakukan kemungkinan besar Rasmus akan mati. Tapi Stan meyakinkan bahwa hanya inilah satu-satunya tindakan yang bisa mereka lakukan terhadap Rasmus. Di sisi lain ternyata Simon mendengarkan perbincangan mereka secara diam-diam. Setelah panggilan video itu selesai, dia pun menemui ayahnya untuk menanyakan bagaimana tentang rencana pelarian mereka. Namun ayahnya memberitahu Simon kalau Rasmus ternyata menular, jadi mereka tidak bisa mengambil resiko kabur bersamanya karena itu bisa membuat mereka semua mati. Namun Simon tidak mau mendengarkan dan malah berkata jika ayahnya tidak jadi ikut maka dirinya akan pergi sendiri saja bersama Rasmus dan juga teman-temannya. Sirine alarm pun terdengar berbunyi dan Simon langsung menghubungi Martin beserta kawan-kawan menyuruh mereka keluar dari bunker. Setelah mengatakan itu, Simon langsung bergegas menuju ruangan medis tempat Rasmus berada. Sementara Martin dan kawan-kawan karena pintunya terkunci, mereka langsung membakar kardus-kardus yang ada di bunker untuk mengganggu sistem saluran udara bunker agar pintu bunkernya terbuka secara otomatis. Setelah itu mereka pun stay di pintu keluar bunker menunggu pintunya terbuka. Di waktu yang sama Simon sudah sampai di ruangan medis dan dirinya terkejut melihat ada mayat si petugas medis dan juga ada mayat petugas keamanan di ruangan sebelahnya. Simon akhirnya menemukan Rasmus di luar yang tampak bingung apakah dirinya menular.
Namun Simon berusaha menenangkannya meskipun Simon juga takut dan tidak mau didekati oleh Rasmus. Lalu Simon pun mengajak Rasmus untuk kabur dari sini. Tapi sebelum itu Rasmus harus memakai pakaian khusus. Tak lama setelah itu Martin dan kawan-kawan berhasil keluar, lalu Simon dan Rasmus yang sudah bersiap pun langsung menghampiri mereka. Mereka yang saat itu hendak kabur di parkiran dicegat oleh Frederick. Dan Frederick tidak ingin mereka pergi bersama dengan Rasmus karena Rasmus sangat berbahaya, bisa membunuh mereka. Bahkan di situ Frederick langsung menodongkan pistol kepada putranya sendiri, membuat Rasmus terkejut tidak percaya. Namun di sini Martin pun menghalanginya dan tidak membiarkan Frederick untuk menembak putranya sendiri. Sehingga Frederick terpaksa menembak bahunya Martin. Kemudian ketika Frederick terpaksa hendak menembak Rasmus, Simon dengan cepat menggagalkannya. Kemudian mereka pun segera membawa Martin ke mobil karena rupanya tadi Patrick menghilang itu dirinya berusaha mencuri mobil. Sehingga kini mereka pun berhasil pergi dari sana menuju ke tembok perbatasan wilayah zona karantina. Namun ternyata Thomas dan pasukannya menghadang mereka. Kemudian Thomas pun meminta Simon untuk turun karena dia ingin menjelaskan sesuatu, bahwa mereka tidak akan bisa pergi keluar dari wilayah zona karantina karena teman-temannya Simon yaitu Martin, Patrick, Lea, dan Jen telah meminum pil nano yang dimana mereka akan langsung terinfeksi virus mematikan dan mati jika sampai keluar dari wilayah zona karantina ini. Dan sebelumnya Thomas beserta kawan-kawan juga diberi pil itu sehingga kini tidak bisa pulang karena tersandra. Mendengar itu Simon, Martin, dan kawan-kawan pun kaget, ternyata nutrisi tambahan itu hanyalah bualan belaka. Karena Simon dan Rasmus tidak meminum pil tersebut, jadi Martin, Lea, Patrick, dan Jen pun menyuruh Simon dan Rasmus saja yang pergi keluar dari wilayah zona karantina ini. Patrick bahkan menyandra Thomas agar para pasukannya membiarkan Simon dan Rasmus lewat. Dengan perasaan sedih kemudian Simon pun berpamitan pada teman-temannya dan tak lupa celepotan dahulu dengan Martin sebagai salam perpisahan. Namun setelah naik ke mobil, Simon tidak bisa kalau harus meninggalkan teman-temannya. Jadi daripada keluar dari zona karantina tanpa teman-temannya, Simon lebih memilih untuk tetap di wilayah zona karantina bersama dengan teman-temannya. Lalu dirinya pun menyuruh mereka untuk masuk ke mobil. Di sini Thomas yang sudah dilepaskan menyuruh pasukannya untuk jangan menembak mereka karena mereka butuh Rasmus hidup-hidup dan akan mengejar Simon beserta kawan-kawan. Lalu saat itu mereka pun putar balik dan kabur tanpa arah tujuan, yang penting jauh dari Apollon. Di sini mereka semua pun sangat merasa senang karena bisa berkumpul kembali meskipun mungkin rintangan dan cobaan menanti di depan mereka. Kemudian season 1 diakhiri dengan memperlihatkan Stan yang sedang berbicara di depan investor-investor perusahaannya, di mana saat itu Stan mengatakan bahwa Apollon telah membuat hujan buatan yang sangat lebat, yaitu hujan yang berisikan virus mematikan. Dan dunia akan membutuhkan Apollon yang akan menyelamatkan dari virus mematikan tersebut. Namun tanpa mereka ketahui bahwa Apollon lah yang telah melepaskan virusnya itu. Lalu saat itu Stan mendapatkan telepon yang memberitahu kalau Rasmus telah melarikan diri. Sementara Frederick ayahnya masih ada, lalu Stan pun menyuruh agar Frederick dikurung karena ia tidak bisa dipercaya. Dan Stan ingin Rasmus segera ditemukan secepatnya. Bersambung. Aduh, saya lagi batuk deh. Belum sembuh-sembuh ini. Masih ada mampet di hidung, jadi ada lumayan ngap juga merekamnya. Alah, lanjut gak nih? Masih ada season 2 dan 3. Kalau mau lanjut silahkan tulis di kolom komentar. Jika yang banyak komen dan like-nya saya lanjut. Untuk yang nanyain judul ada di deskripsi, silahkan cek saja oleh kawan-kawan semua. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Apakah terhibur atau tidaknya? Saya
balik lagi kepada teman-teman semua, apakah saya akan lanjut atau tidaknya ya tergantung teman-teman semua. Kalau teman-teman semua banyak yang menyukai, saya pasti akan melanjutkannya. Melanjutkannya. Ini balelo sekali saya ini. Kebanyakan, aduh panjang ngemplar kieu atau udah skrip gitu. Oke, akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.